Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung ya bareng Teteh Him di sini tentunya. Kali ini sore ini tidak ada keranjang kuning. Berarti kali ini Teteh sedang tidak membuka produk ya. Sore ini cuman kita pengen ngobrol santai aja seperti biasa, dan mudah-mudahan obrolan sore pada hari ini ada sesuatu hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil manfaatnya ya, agar tidak mubazir gitu waktunya. Jadi kita ngobrol aja, santai aja nih bagi kalian semua. Kakak Muhammad Syahabuddin, selamat sore kakak. Selamat sore juga ini semua ya yang baru bergabung. Kak Bahar, Prabowo. Ya barusan Teteh sudah nengok ya kak. Itu ya, sepertinya itu yang menjadi presiden sekarang Bapak Prabowo ya. Barusan Teteh sempat nengok sebentar nih di televisi ya. Ini kalian semuanya pada sore hari ini mudah-mudahan sedang berada di dalam rahmatnya Allah, berada di dalam maghfirahnya Allah dan juga ridhonya Allah ya. Tentu itu yang kita harapkan, dan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat lahiriah dan batiniah kita tentunya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar? Biasa aja kabar. Berarti ini prediksi almarhum Pak Kiai Gus Dur ini berarti tepat ya. Sebelum beliau wafat, Pak Kiai Gus Dur mengatakan bahwa yang akan menjadi pemimpin itu adalah Bapak Prabowo. Ternyata memang benar ya apa yang diprediksikan ya. Oke. Ini sudah ada mulai yang bertanya ya. Katanya ini berarti pasangan suami istri ya. Ini pasangan suami istri. Misalkan dia sudah melakukan ibadah nih dengan pasangan suami istri. Udah mandi nih ceritanya. Kemudian setelah mandi, baik itu istrinya ataupun suaminya, akhirnya keluar lagi air nutfahnya. Maka itu mewajibkan kita harus melakukan mandi besar lagi atau tidak? Oke, itu pertanyaannya fikih ya. Itu banyak ya, dari beberapa referensi kitab yang bisa kita ambil. Misalkan ada itu di dalam kitab Fatawi, ada di dalam kitab Fatawi. Jadi kalau di dalam kitab Fatawi itu masih pada juz pertama ya, menerangkan mandi besar. Oke, gini kakak. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan ibadah dengan pasangan kita, kemudian setelah itu sebelum kita melakukan mandi besar, kita sempat untuk pipis dulu. Oke kak, sebelum kita melakukan mandi besar, kita sempat pipis dulu. Atau sebelum kita melakukan mandi besar, kita sempat untuk tidur dulu. Misalkan ketika kita malam hari saking ngantuknya, kita enggak sempat ke kamar mandi untuk pipis, tapi langsung ini ketiduran. Misalkan bagi pasangan suami atau istrinya langsung ketiduran, berarti sempat untuk tidur dulu ya. Kemudian melakukan mandi besarnya misalkan ketika subuh gitu ya. Atau misalkan ini saking udah biasa kan, kalau misalkan kita udah ibadah itu kita ke kamar mandi lekas membersihkan kemaluan kita, kemudian kita pipis. Nah, kalau misalkan kita sempat pipis, kalau misalkan kita sempat tidur dulu, maka di dalam kitab Fatawi itu dikatakan jika keluar lagi, maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar lagi. Oke. Itu ya, itu untuk yang hukum yang pertama. Nah, untuk hukum yang kedua, kalau misalkan ketika kita sudah melakukan ibadahnya itu, kita itu tidak sempat untuk pipis dulu. Oke, ini beda, nanti jawabannya beda. Kalau kita tidak sempat nih untuk pipis dulu, atau bahkan kita tidak sempat untuk tidur dulu, maka kalau misalkan mengeluarkan kembali air nutfahnya, di dalam kitab itu Fatawi dikatakan maka itu wajib kita harus mandi lagi. Andaipun misalkan kita udah sholat, karena ini saking rusuhnya gitu ya, cepat-cepat kita sholat, udah sholat tuh keluar lagi, nah maka itu wajib melakukan lagi mandi besar. Oke kakak ya, jadi bisa difahami ya kak, itu kasus dua yang berbeda seperti itu. Yang satu sempat pipis, yang satu lagi ini gak sempat pipis. Nah oke, sekarang untuk permasalahan yang ketiga, jika mengeluarkannya itu setelah melakukan mandi besar itu, mengeluarkannya itu ada lagi hasrat, ada lagi gelora gitu ya.
keluar lagi nih air nutfahnya. Kalau ada hasrat lagi, maka itu wajib kita melakukan mandi besar kembali. Karena kemungkinan itu yang keluar dikhawatirkan adalah air nutfah yang baru, karena ada hasrat lagi yang keluar. Tapi kalau misalkan keluar dengan sendirinya, biasa ini kasusnya di perempuan nih. Jadi istrinya, kalau misalkan udah mandi besar, tahu suka ada sedikit lagi yang keluar gitu ya. Kemungkinan itu adalah air nutfah milik sang suaminya, seperti itu. Maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Oke, jadi tadi kakak yang bertanya pertanyaannya satu, tapi jawabannya itu banyak, karena kita harus lihat dulu konteksnya itu seperti gimana. Ya, sekali lagi kakak diulangi, kalau misalkan kita sempat pipis, kita sempat tidur, maka tidak wajib lagi mandi. Tapi kalau kita tidak sempat pipis, kita tidak sempat tidur, kalau keluar lagi itu wajib mandi. Kalau yang keluarnya itu dikarenakan ada lagi hasrat, ada lagi gairah, itu wajib mandi. Kalau tidak ada hasrat, maka tidak wajib mandi. Ya, kalau untuk hasrat itu, kalau tidak salah itu ada di dalam kitab Ishbah, ada di dalam kitab Ishbah. Ya, jadi begitu kakak yang bertanya ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa difahami. Kakak siapa tadi teteh, lupa lagi ya. Oke, ini mohon maaf ya yang tadi sebelumnya, ini yang kalau misalkan ada komen yang gak kebaca, mohon maaf banget, karena teteh tidak terlalu fokus akan ke komentarnya. Kalau teteh fokus ke komentar, kadang teteh ini suka ngeblank gitu ya, kadang suka agak lupa gitu ya. Oke, kita tunggu aja dulu ini. Ada yang bertanya lagi atau tidak ini? Teteh seger terus, kayaknya nafkah batinnya puas banget. Sepertinya. Alhamdulillah kakak broiler, suami teteh sehat walafiat. Alhamdulillah suami teteh sehat walafiat. Kalau aku bertato bagaimana mandi besarnya? Syah tidak. Ini yang bertato ya. Kalau bertato gimana mandi besarnya? Syah tidak. Kalau kita berwudu syah tidak. Kalau bagi orang yang bertato begini ya, itu ada ya referensinya di dalam kitab Bulughatul Talab. Itu ada di dalam kitab Bulughatul Talab. Kalau di dalam kitab Bulughatul Talab itu dikatakan bahwa annal washma itu bertato ya, bahwa sesungguhnya kalau bertato itu haramun, itu jelas hukumnya adalah diharamkan. Wa fa'iluhu asimun, dan orang yang melakukan bertato tersebut itu jelas berdosa, itu jelas berdosa. Yajibu alaihi at-taubatu, maka wajib bagi orang tersebut untuk melakukan taubat. Mungkin ini udah pada banyak yang tahu ya, kalau bertato itu adalah hukumnya diharamkan. Nah, maka kalau begitu sah nggak orang yang bertato itu melakukan mandi besarnya atau misalkan berwudunya, menghilangkan hadas kecil atau hadas besarnya? Maka wayasihu ma'ahul wudu. Maka kalau misalkan memadaratkan bagi orang tersebut menghilangkan tatonya, tapi kalau misalkan tatonya cuma sedikit gitu ya, misalkan di tangan gambarnya sedikit banget, itu kalau misalkan tidak memadaratkan, dihilangkan, maka itu wajib dihilangkan dulu. Kita berikhtiar menghilangkan dulu tatonya. Kalau misalkan tatonya ya cuma sedikit, tapi kan suka ada ya yang tatonya banyak ya, di tangan sampai ke tangan-tangan gitu ya, sampai ke badan-badan gitu yang banyak gitu ya. Nah, kalau misalkan itu tatonya yang banyak, sehingga kalau misalkan kita mau menghilangkan tato di dalam tubuh kita itu memadaratkan sekali lagi, kalau memadaratkan ke dalam tubuh kita, maka itu tidak apa-apa meskipun tidak dihilangkan. Wa yasihu ma'ahul wudu'u wal ghuslu, alasannya lid-darurati, karena alasannya madarat, maka syah aja kita melakukan wudunya, syah aja kita melakukan mandi besarnya gitu kakak. Jadi sekali lagi kakak, kalau misalkan tatonya sedikit maka itu wajib dihilangkan dulu. Kalau misalkan tatonya banyak, kalau misalkan kita mau dihilangkan itu takut memadaratkan ke dalam tubuh kita, maka itu tidak apa-apa. Dan hukum wudunya, hukum mandi besarnya itu tetap syah, itu tetap syah melakukannya itu. Karena alasannya apa di dalam kitab itu? Lid-darurati, karena alasannya madarat, karena likaunihi dakhilal jildi. Karena kan kalau tato itu di atas daging tapi di dalam kulit, seperti itu. Itu ada referensinya di dalam kitab Bulughatul Talab. Itu ada referensinya di dalam kitab Bulughatul Talab. Itu kakak ya. Menghilangkannya sangat mudah, maget. Oh gitu kakak Zen ya.
Menghilangkan tato emang mudah gitu kak? Aduh teteh nggak tahu nih kak. Nggak tahu teteh mudah banget atau enggaknya kakak Zen. Cuman yang teteh ketahui referensinya kalau misalkan memadorotkan ke dalam kondisi tubuh fisik kita, maka itu tidak apa-apa meskipun tidak dihilangkan, dan itu masih tetap syah-syah saja kita melakukan mandi besar ataupun mandi kecilnya, atau menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besarnya ya. Kak Agus, waalaikumsalam. Kak Agus ini santai ya Kak Agus, nengokin teteh live. Teteh kalau sholat tidak bersila boleh nggak? Tidak bersila. Ketika posisi iftiras kakak Agus, ketika posisi istirohah kakak Agus, itu di dalam sholat itu kan ketika kita ada posisi duduk itu kakak Agus ada iftiras, ada istirahah kan, ada tawarruk ya kakak Agus. Kalau misalkan tidak memungkinkan kita untuk duduk sesuai dengan yang sudah dianjurkan di dalam fikih, itu tidak apa-apa kakak Agus. Kalau misalkan memadorotkan, misalkan ya dikarenakan mungkin karena sakit kakinya, mungkin karena punya sakit asam urat misalkan gitu, sehingga kita tidak bisa duduk sesuai dengan aturan fikihnya, kita tidak sempurna iftirasnya atau istirohahnya gitu ya, atau tawarruk, duduk tawarruknya, itu tidak apa-apa kok Kak Agus. Karena di dalam posisi duduk itu sebetulnya hukumnya disunnahkan Kakak Agus. Itu pun kalau misalkan Kakak Agus memadaratkan memadaratkan sehingga kita tidak bisa duduk dengan sempurna. Cuman Kakak Agus kalau bisa di dalam ketika kita posisi bersujud ya Kak Agus, kalau kita sedang berposisi sujud itu diusahain banget gitu, itu harus nikel ininya ya, jari-jari kakinya. Kalau tidak bisa 5-5-nya, oke nggak apa-apa 4-nya. Kalau nggak bisa 4 cuman ada 3 yang menikelnya, yang nilep gitu ya, apa bahasa Sundanya, yang nikel gitu ya, jari-jari kakinya itu harus diusahakan Kak Agus. Kenapa? Karena kalau kita dalam posisi sujud ini nikel ini jari kakinya, itu kan hukumnya rukun, termasuk rukun, itu termasuknya wajib nilep itunya, karena gahota sujud itu ada 7, diantaranya adalah jari-jari kaki kita. Tapi kalau misalkan kita posisi duduk itu tidak apa-apa Kak Agus, karena itu hukumnya sunnah, tidak termasuk rukun ya. Ya teh betul, iya kali, oh gitu. Teh kurang keras maksimal itu solusinya gimana kakak Senopati? Kalau yang kurang keras itu biasanya penyebabnya dikarenakan pengaliran darah kakak Senopati. Itu dikarenakan pengaliran darah di dalam tubuh kita itu sudah banyak yang menyumbat, makanya kerasnya itu tidak optimal. Kalau kakak Senopati itu mau menggunakan proses penyembuhan dengan kopi lanang jaget sama kopi lanang godek, monggo silahkan. Karena kopi produk teteh ini kakak kebetulan kinerjanya itu untuk memperbaiki sistem saraf dalam tubuh dan juga untuk membantu memperlancar pengaliran darah dalam tubuh. Jadi itu kakak yang kurang keras bisa banget dengan ini kopi, insya Allah bisa banget, insya Allah bisa banget ya. Kalau pengen nanti lebih jelas, coba nanti kakak ikuti lagi live bareng teteh ya, nanti jam malam sekitar jam 9 malaman. Teteh biasanya live yang ada keranjang kuning, kopi lanang jaget, lanang godek. Nanti kakak tanya-tanya lagi di sana ya. Kalau lewat belakang itu masih mandi gak? Kalau lewat belakang kalau lewat belakang, oh ini berarti anal ya. Aduh masya Allah kakak, itu haram. Itu haram kakak. Meskipun kalian itu pasangan suami istri, kalian memasuki lewat jalur belakang istri kalian, ya Allah, tidak boleh kakak yang bertanya, itu hukumnya haram. Haram, itu hukumnya haram ya. Kemudian tadi yang kakak tanyakan, kalau misalkan lewat jalur belakang itu masih tetap wajib mandi gak? Masih, meskipun lewat jalur belakang itu masih tetap wajib melakukan mandi. Karena kakak itu menurut Imam An-Nawawi itu ada ya keterangannya, itu kalau tidak salah itu ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, itu pada juz pembahasan tentang mandi itu kalau gak salah pada juz ketiga ya kakak. Di dalam kitab Syarah Muhadzab pada juz yang ketiga, jika seorang laki-laki memasuki ke seorang wanita, baik itu melewati jalur depan kubul atau melewati jalur belakang, tapi lupa lagi referensi kitabnya, apa itu bahasa Arabiahnya teteh lupa. Cuman gitu di dalam kitab itu menerangkan laki-laki memasuki ke perempuan ataupun memasuki ke laki-laki lagi melewati jalur depan atau melewati jalur belakang. Naudzubillah ya, kalau laki-laki ke laki-laki itu naudzubillah. Ataupun misalkan memasukkannya itu terhadap seseorang yang wandu. Wandu itu
adalah wandu itu bukan laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki-laki, bukan ya. Artinya wandu itu adalah ketika dilahirkannya itu oleh Allah memang mempunyai dua alat kelamin, ya. Jadi memang ketika lahirnya itu punya alat dua kelamin, itu yang dikatakan wandu. Ataupun misalkan mau memasukkannya itu di dalam itu kitab dikatakan mau memasukkannya ke anak kecil. Naudzubillah, itu yang suka penyakit pedofil ya, yang senang kepada gairahnya kepada anak kecil. Itu juga sama, tetap mewajibkan melakukan mandi besar. Mau dimasukkannya di dalam referensi kitab itu mau dimasukkan kepada sosok manusia ya iyalah teh, sosok manusia enggak, karena di dalam referensi kitab itu ataupun misalkan dimasukkan kepada hewan, naudzubillah ya, misalkan ke sapi gitu ya ke kuda gitu ya, makanya di dalam referensi kitabnya ada penerangan itu berarti kemungkinan kenyataannya ya ada seperti itu ya, naudzubillah min dzalik. Mau dilakukannya terhadap orang yang masih hidup ataupun terhadap orang yang mati. Maksudnya mati gimana? Iya, karena teteh gitu pernah baca di dalam referensi kitab ada loh yang penggali kubur, yang naudzubillah yang menzinahi dulu wanita padahal itu sudah jenazah, sudah meninggal. Itu tetap sama aja, yang menggalinya itu wajib melakukan mandi besar. Tapi kalau untuk jenazahnya gimana? Untuk jenazahnya tidak wajib dimandikan lagi. Mau melakukannya secara halal kepada istrinya atau secara memaksa. Berarti memaksa itu naudzubillah ya, misalkan itu ya memperkosa gitu ya naudzubillah, itu haram jelas. Atau misalkan mau melakukan melewati hal yang diharamkan, berarti yang zina. Nah itu semuanya sama kakak, itu semuanya sama, wajabal ghuslu bila khilafin. Di dalam itu referensi kitab wajabal ghuslu, semuanya itu wajib melakukan mandi besar bila khilafin, dan itu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Semuanya ulama berpendapat sama, hukumnya wajib melakukan untuk mandi besar. Jadi gitu kakak, meskipun kakak itu melakukan lewat jalur belakang kepada istrinya, itu tetap istrinya wajib mandi, suaminya wajib mandi, tetapi kakak sayang banget itu hukumnya diharamkan, dan bahkan itu termasuk dosa besar. Naudzubillah. Jangan kakak ya, jangan lewat jalur belakang, udah ke tempatnya aja ya. Oh ya Allah, Kak Agus habis jatuh dari motor. Gusti no Agung, kapan? Malam. Ya Allah, tapi gimana sekarang Kak Agus? Gak terlalu gimana-gimana? Ya nggak apa-apa Kak Agus, nggak apa-apa. Kita kan itu mah udah jelas banget atau Kak Agus, itu mah udah jelas banget ya. Kak Agus itu nggak bisa berdiri kan karena kecelakaan, nggak apa-apa. Kak Agus bisanya duduk saja. Ya, kalau misalkan tidak bisa duduk, meskipun terlentang itu tidak apa-apa Kak Agus, nanti sholatnya terlentang. Cuman Kak Agus kalau misalkan terlentang, Kak Agus tahu nggak? Itu kalau terlentang itu bagusnya Kak Agus gini ya. Kalau misalkan Kak Agus nanti sholatnya nggak bisa sambil duduk, bisanya sambil terlentang kayak kita tiduran gitu ya Kak Agus. Nah, misalkan gini Kak Agus, ini arah kiblatnya misalkan ini ya, kayak ini contoh nih kayak di depan teteh nih arah kiblatnya nih Kak Agus. Nah, ini Kak Agus kan kita terlentang gini ya. Nah, itu Kak Agus bagusnya dipakai dulu bantal misalkan sekitar 2 atau 3 bantal agak begini. Jadi ini gini Kak Agus, jadi nanti posisinya kayak gini. Jadi ini kenapa? Karena yang mewajibkan kita menghadap kiblat itu ini Kak, dadanya. Yang mewajibkan kita menghadap kiblat itu bukan kepala tapi dada. Gitu kan, kalau kepala kan kita terlentang kan ke atas ya. Nah, makanya kita pakai bantal misalkan mau 3 mau 4 jadi agak gini gitu Kak. Jadi dadanya nanti agak menghadap ke kiblat. Nah itu Kakak Agus kalau misalkan kita posisi sholat di dalam keadaan terlentang ya, kecuali kalau kita duduk mah mudah ya Kak Agus kalau kita duduk ya. Gitu Kakak Agus ya, cepat sembuh Kak, cepat sembuh Kak. Waalaikumsalam, doa. Oke, Kakak Fakhri pengen cepet nikah. Kakak Fakhri teh ini sama nih, ada Kakak Ali juga di sini yang kayaknya pengen cepet nikah nih. Kak Fakhri biasakan membaca surat Ar-Rahman. Kakak Fakhri biasakan baca surat Ar-Rahman aja ya, setiap maghrib sama setiap subuh Kak Fakhri. Baca tuntas surat Ar-Rahman, dawamkan sama Kak Fakhri setiap maghrib sama setiap subuh. Sesudah itu nanti kakak memohon sama Allah agar segera didapatkan jodoh yang maslahat dunia akhirat ya. Gitu Kak Fakhri ya, itu bagus sekali itu Kak. Dawamkan surat Ar-Rahman setiap maghrib dan juga subuh, dawam tapinya Kak Fakhri ya. Insya Allah nanti cepat dapat jodohnya. Tapi Kak Fakhri juga sambil berikhtiar ya, jangan hanya mengandalkan doa saja, sambil berikhtiar Kak Fakhri.
Tolong ta'arufin. Iya Kak Eri, carinya ke pesantren. Kalau Kak Eri pengen cari sama seperti Teteh mah carinya ke pesantren, karena Teteh mah dulu keluaran anak santri, bukan keluaran anak sekolah. Jadi kalau pengen sama kayak Teteh itu carinya ke pesantren. Banyak ribuan di pesantren ya Kak Eri ya. Amin, amin Kak Agus ya, amin Kak, cepat sembuh ya Kak, cepat sembuh. Teh gaduh rai gaduh Kakak Tiara, emang mau apa Kakak Tiara nanyain adik? Kakak Junazen, yang enak gaya apa? Yang enak gaya apa ya? Tergantung Kakak, yang enak gaya apa itu tergantung keinginan. Kan selera orang, setiap orang beda-beda Kak. Ya, kan setiap orang seleranya beda-beda. Jadi itu mah tergantung selera Kakak aja ya. Tergantung selera Kakak aja Kak. Setiap orang kan seleranya beda-beda. Ada orang yang senang manis, ada orang yang senang pahit, ada orang yang senang asem gitu ya kan. Beda-beda Kak seleranya ya. Teh, kalau suami yang baik menurut agama itu yang bagaimana ciri-cirinya? Suami yang baik suami yang baik itu bagaimana katanya ciri-cirinya? Ayo gimana nih? Ini kali masih ada gak kali itu katanya nih, suami yang baik itu ciri-cirinya gimana nih? Sebentar Kakak ya. Oke, ini adalah apa lagi nih Kak Syuhari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Syuhari. Setiap mau berhubungan apakah wajib wudhu? Tidak Kakak, tidak diwajibkan untuk berwudhu, tetapi hukumnya cukup sunnah saja, tetapi tidak wajib Kak Syuhari. Hanya hanya sunnah saja, tidak wajib Kak Syuhari, tidak sampai wajib. Oke, tadi Kakak katanya kalau ciri-ciri suami yang baik itu yang gimana? Ya, kalau suami yang baik itu yang bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dong ya. Sebagai seorang suami, gini ya. Apa coba kewajiban seorang suami kepada istrinya? Yang pertama, kewajiban seorang suami itu wajib memberikan nafkah. Berarti suami yang baik itu menurut agama itu tentu adalah suami yang bertanggung jawab, bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah di sini mau nafkah secara lahiriah ataupun nafkah secara batiniah. Dan di dalam keterangan pun tidak dikatakan seberapa besar nominalnya nafkah itu. Ya, tidak dikatakan seberapa besar nominalnya itu. Yang penting ada aja jiwa seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang memberikan nafkah kepada istri dan juga anaknya. Besar kecilnya itu tergantung kemampuan laki-laki tersebut, karena kemampuan seseorang itu tidak bisa dipaksakan, tergantung kemampuannya aja. Yang penting itu laki-laki tersebut punya rasa jiwa tanggung jawab, yang ingin memberikan nafkah kepada istri dan juga kepada anaknya. Karena kan di dalam Al-Quran juga kan dikatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu di dalam surat An-Nisa itu kan yang mengatakan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, seperti itu. Udah atau Kakak Gofar udah nikah? Ya, udah nikah Kakak Gofar. Nah, kemudian yang selanjutnya, laki-laki yang baik menurut pandangan agama tentu ya laki-laki tersebut yang sholih, laki-laki tersebut yang taat sekali terhadap agama. Ya, kalau misalkan yang taat beragama, berarti ini menunjukkan laki-laki tersebut harus punya ilmu ya. Kalau tidak punya ilmu, ya mau taat bagaimana? Kan kita mau melakukan amal ibadah apapun itu, kan itu harus bersumber dari agama. Gak bisa kan kita ibadah asal-asalan menurut kita, gak bisa. Berarti maka laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang taat beragama. Mau taat beragama gimana kalau dia itu gak paham ilmunya? Maka yang pertama laki-laki tersebut yang banyak paham ilmu agamanya, dan setelah itu mengamalkan ilmu agamanya. Itu adalah laki-laki yang paling baik. Berarti nanti sedikit-sedikit laki-laki tersebut bisa berubah menjadi laki-laki yang salih. Seperti itu ya. Karena kan di dalam surat At-Talaq juga kan di dalam ayat 4 itu dikatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi kalau orang yang taat itu nanti segala urusannya itu akan dipermudah ya. Jadi kalau yang saat ini lagi agak galau
atau agak lagi gimana. Dengan ketakwaan kita, semakin kita bertaqarrub, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka segala urusannya itu nanti akan dipermudah oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya selalu bisa bersyukur. Makanya mau mendapatkan permasalahan apapun dia kayaknya enteng aja gitu, karena hatinya itu yang udah bersyukur sama Allah. Itu kakak yang kedua. Kemudian apalagi ya? Apalagi atuh ya ciri suami yang baik? Ciri suami yang baik itu jelas, seorang suami yang baik dan seorang suami yang sabar. Iya, yang sabar. Kenapa? Karena kenapa? Karena memang Teteh pernah baca di dalam salah satu referensi kitab kelebihan laki-laki daripada perempuan. Kalau laki-laki itu kelebihannya diantaranya kesabarannya. Banyak kelebihan laki-laki daripada perempuan, sangat banyak sekali. Di antara salah satunya kesabarannya. Bahkan dikatakan bahwa kesabaran laki-laki itu kalau mau dibandingkan perempuan 9:1 loh. Itu. Jadi kalau laki-laki kurang sabar itu kayaknya bukan kodrat laki-laki. Karena kesabaran laki-laki itu 9 dibandingkan dengan wanita itu cuma 1. Kenapa? Karena laki-laki itu kan Allah ciptakan itu lebih ke logika akalnya, berpikir dengan logika akal. Tapi kalau perempuan dengan apa? Perasaan hatinya. Maka kalau agak kurang sabar wajar wanita, karena yang lebih cenderung ada perasaan hatinya. Kalau laki-laki lebih sabar itu lebih wajar, karena yang dipakai adalah logika akalnya. Jadi laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang sabar, laki-laki yang baik. Bahkan kewajiban laki-laki terhadap seorang istrinya itu adalah bukan hanya saja mengarahkan dari segi agamanya, tetapi yang bisa mengarahkan kepada istrinya dari segi mentalnya. Kenapa? Karena biasanya mental wanita itu lebih rentan, lebih rendah, lebih rapuh daripada mental laki-laki. Maka ketika seorang suami menikahi seorang perempuan, didiklah istrinya itu dari segi mentalnya. Dari segi mentalnya. Terima kasih Kak Heri. Dari segi mentalnya. Itu adalah laki-laki suami yang baik. Yang ketiga itu ada ya keterangannya juga di dalam surat An-Nisa kalau tidak salah di dalam ayat ke-19 kan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Di dalam berumah tangga, di dalam kita bercampur gaul dengan siapapun, bukan hanya dengan rumah tangga aja, dengan siapapun, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bercampur gaullah kita dengan kebaikan. Berarti kan kalau kebaikan itu menunjukkan ada kebaikan, ada kesabaran. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kan ayat itu mengatakan di dalam surat An-Nisa itu laki-laki yang baik, perempuan yang baik adalah yang baik dan juga sabar. Kemudian selanjutnya lagi, seorang suami yang baik itu adalah seorang suami yang bisa membimbing anak dan juga istrinya. Bahkan itu memang kewajiban loh, seorang suami itu harus membimbing anaknya, harus membimbing istrinya agar menjadi sosok seorang istri dan anak-anak yang lebih dekat lagi kepada Allah, yang lebih dekat lagi kepada Allah. Bahkan itu kewajiban, bukan lagi yang dianjurkan, kewajiban seorang suami. Jadi sebetulnya segimana buruknya istri kita, kalau kita bisa membimbingnya, insya Allah istri kita bisa berubah. Sejauh mana kesabaran kita. Itu ada di dalam surat At-Tamrin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum. Kan bahasanya di sana qu anfusikum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan juga keluarga kamu, naro, dijaga dari apa? Naro, dijaga dari siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Kalian tahu gak bahwa di dalam neraka itu bahan bakarnya, na'udzubillahi min dzalik, adalah manusia dan batu-batu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi bahan bakarnya di dalam siksa api nerakanya Allah. Na'udzubillah. Itu mungkin kakak ya ciri suami yang baik. Apalagi atuh ya? Oke, mungkin satu lagi. Suami yang baik itu adalah suami yang selalu bisa mendoakan kebaikan, tentunya yang selalu bisa mendoakan kebaikan bagi anak-anak dan juga istrinya ya. Karena di dalam surat Al-Furqan itu dikatakan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan di dalam kitab itu kan, qurrata a'yun, jadikanlah keluarga aku, istri aku, anak-anak aku, suami aku qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati bagi aku. Masya Allah Kak Rifari. Gitu mungkin kakak ya. Gitu deh kak ya. Sebetulnya banyak sih kak ciri-ciri suami yang baik, cuman itu secara konkretnya aja, secara garis besarnya itu ya kak ya.
Maaf Kak, kalau menurut agama jika ada hukumnya gak jika suami membesar kelamin? Ada kakak lembur. Hukumnya ada. Yang laki-laki dengan sengaja memperbesar milik laki-laki itu hukumnya ada. Sebetulnya boleh-boleh saja memperbesar milik dirinya, tetapi ada syaratnya. Diperbolehkan itu tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama itu kalau yang sudah menikah. Jadi kalau yang belum menikah itu tidak diperbolehkan dengan sengaja memperbesar miliknya. Kenapa? Karena tujuannya dia memperbesar kan dia sudah tahu. Terima kasih Kak Opat. Ya udah tahu. Tujuannya untuk apa dia memperbesar? Oh, karena aku takut nanti istriku kalau kita belum nikah kan kita belum tahu. Mungkin aja nanti istrinya menerima meskipun keadaan milik kita itu tidak terlalu besar. Ya. Jadi yang pertama itu jelas yang harus sudah menikah. Jadi yang belum menikah dengan sengaja memperbesar miliknya itu tidak diperbolehkan. Kedua, misalkan kita udah menikah nih. Kalau kita udah menikah, istri kita protes gak? Kalau istri kita tidak protes, jangan kita memperbesar milik kita. Kalau istri kita tidak protes, jangan memperbesar milik kita. Ya udah kita terima aja. Ya, akan yang Allah berikan kepada kita nikmati dan kita syukuri aja. Tapi kalau misalkan istri protes sama kita, bahkan ini protesnya bukan protes candaan, tapi ininya protes banget, bahkan sampai sang istrinya itu maaf sampai agak mengancam. Aduh, ini gimana sih, aku kurang nikmat, kurang puas misalkan karena milik kamu terlalu kecil misalkan. Maka itu udah mulai ada ancaman gitu kan dari istrinya. Maka itu nggak apa-apa kita memperbesar milik kita. Yang ketiga, boleh kita memperbesar milik kita itu menggunakan sesuatu hal yang tidak memadorotkan ke tubuh kita. Kalau misalkan tahu cara itu adalah memadorotkan kepada tubuh kita, maka itu hukumnya diharamkan, tidak boleh. Tapi kalau kita tahu nih bahwa cara ini misalkan menggunakan minyak oles, ya tidak memadorotkan, atau kita dipijit tidak memadorotkan, maka itu hukumnya tidak apa-apa. Karena kita udah tahu kalau itu tidak memadorotkan ke fisik tubuh kita. Dan kalau misalkan mau menggunakan juga alat tangan atau misalkan membutuhkan memperbesarnya itu menggunakan oleh orang lain, maka itu jangan pakai perempuan tapi pakailah laki-laki. Karena kan kita laki-laki, jadi yang menggunakannya itu adalah atau yang mengobati kitanya itu adalah laki-laki juga. Tidak boleh dengan perempuan. Jadi gitu kakak, boleh dengan alasannya seperti itu. Kalau tidak ada alasan seperti itu, istrinya gak protes, cuman kita pengen aja, itu sebetulnya tidak dianjurkan seperti itu. Ya karena kakak. Jadi kalian ini harus tahu juga nih, wahai para suami, sebetulnya istri itu tidak terlalu menginginkan, tidak terlalu mempermasalahkan maksudnya. Sebetulnya perempuan itu tidak terlalu mempermasalahkan kok soal ukuran kalian, serius tidak, ya tidak mempermasalahkan. Kalau yang terbakar bagaimana teh? Yang terbakar apa ya? Yang terbakar itu mungkin ya tadi yang menerangkan tentang mandi besar ya kak. Oke. Tentang mandi besar mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita itu melakukan mandi besar, kemudian meninggalnya itu dikarenakan dia terbakar mungkin ya, dikarenakan dia terbakar. Itu gimana kalau misalkan dalam kondisi terbakar kan itu si kulitnya melepuh ya, melepuh. Kalau kulitnya melepuh itu ada di dalam kitab apa ya? Itu teteh lupa. Ada di dalam kitab Tuhfatul Habib. Itu ada di dalam kitab Tuhfatul Habib. Jadi di dalam kitab Tuhfatul Habib, kalau memandikan jenazah di dalam posisi terbakar, kalau misalkan mengkhawatirkan kulitnya itu nanti rontok, nanti rusak kulitnya, maka tidak apa-apa, bisa diganti dengan tayamum. Tapi kalau misalkan terbakarnya sedikit, wafat kemudian terbakarnya sedikit, tetapi kok tidak sampai kulitnya itu dikhawatirkan nanti kalau dimandikan rontok atau banyak yang terkelupas, itu tidak apa-apa, dimandikan saja. Kalau misalkan dikhawatirkan, maka itu ganti saja dengan tayamum, gitu kakak. Itu ada di dalam kitab Tuhfatul Habib, begitu kakak ya. Begitu kakak ya. Oke, Garut kalah cerah sananya sama wajah teteh maknya atau Kak Al-Ghifari. Berarti di Garutnya sekarang lagi mendung ya Kak Al-Ghifari ya.
Di Garut sekarang lagi mendung. Kalau di sini sekarang nggak mendung. Kalau di Cicalengka Kak Algifari, alhamdulillah cerah. Di Cicalengka alhamdulillah cerah nih Kak Algifari. Oke, apa Kakak Gofar? Selamat sore Kakak Gofar. Ya. Ini kemana ini si Kak Ali? Masih ada gak ini si Kak Ali nih? Masih dengerin teteh gak ini? Kali masih dengerin teteh gak Kali? Dengerin sambil tuntas nih ngajinya nih Kali. Biar kita semakin banyak tambah ilmu. Oke. Ini ada yang nanya fikih lagi Toh kemarin aku ke Masjid Al-Jabar bareng keluarga, tapi lagi haid. Gimana teh? Abis penasaran, gak boleh atau kakak Ai? Kan udah tahu kita lagi haid. Ya, kan udah tahu kita lagi haid. Kalau kita lagi haid kakak Ai, itu kan ada 10 hal yang diharamkan. Di antaranya kita tidak boleh masuk berdiam di dalam masjid, ya, atau kita tidak boleh melewati masjid kalau misalkan mengkhawatirkan mengeluarkan darahnya. Apalagi kalau Masjid Al-Jabar itu kan masjid yang biasa dipakai sholat Jumat, berarti itu masjidnya Masjid A'zam. Kalau Masjid A'zam itu jelas tidak boleh wanita yang haid masuk ke masjid, berdiam di masjid, tidak ada madorot. Kan ini kakak Ai ini gak ada madorot nih, kita sengaja ke Masjid Al-Jabar. Tetapi kita kenapa pengen ke masjid? Ya karena itu masjid baru, kayak tempat wisata ya, karena pengen itu selfie loh. Kita pengen kan selfie itu, aku udah ke Masjid Al-Jabar loh, terus pada selfie tujuannya untuk apa? Kan tujuannya nggak ada, itu cuma pengen selfie doang ya. Nggak boleh kakak ya, itu haram. Nggak boleh kak, itu haram kakak ya. Pengen hilangin rasa kecewa sama istri, gimana caranya? Karena saya jadi sekarang lebih sensitif. Waduh kakak Opa Kakak Opa kalau itu nyambungnya ke kejiwaan kak, itu nyambungnya ke psikolog kak, ya. Kakak itu nyambungnya ke psikolog, nyambungnya ke kejiwaan. Kayaknya teteh nggak bisa ngebahas di sini kakak Opa, karena itu harus ada pembahasan khusus. Karena itu kakak sekarang menjadi lebih sensitif. Karena itu masalahnya jiwa kak, itu masalahnya jiwa, rasa kecewa itu. Tapi kakak Opa sebetulnya harusnya tidak perlu kecewa, karena yang namanya hidup, yang namanya di alam dunia itu pasti akan ada kekecewaan. Yang tidak membuat kecewa itu cuma satu kak, hanya Allah. Karena kakak Op 4G6 ini, karena yang tidak membuat kita kecewa itu hanyalah Allah. Karena Allah yang selalu menepati janji. Tetapi manusia itu tidak bisa menepati janji kakak Opa, tidak bisa menepati janji. Ya, makanya kita tidak boleh berjanji kepada seseorang, itu tidak boleh. Kenapa? Karena manusia itu kakak Opa hatinya selalu berubah. Kak Opa, manusia itu hatinya selalu berubah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena Allah selalu membulak-balikan hati kita. Allah yang selalu membulak-balikan hati kita. Jadi harusnya kakak itu jangan kecewa. Karena begitulah sifatnya manusia. Begitulah sifat manusia yang mungkin bisa berubah pada siapa, pada kapanpun, pada saat kapanpun. Ya, yang tidak membuat kita kecewa itu hanyalah Allah. Agar kita tidak kecewa kakak, semakin taqarrub kita sama Allah, semakin tingkatkan ibadah kita sama Allah. Maka nanti dengan sendiri-sendirinya rasa kecewa itu akan hilang dalam hati kita kak. Sedikit-sedikit dengan sendirinya. Bacakan Al-Quran sesering mungkin. Kenapa kakak Opa? Karena kalau kita sering membaca Al-Quran, sedikit-sedikit hati kita tenang. Dan itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri nanti pada kita itu lebih pede lagi. Menghilangkan sedikit-sedikit kesensitifannya. Kalau kakak Opa pada saat ini lagi agak galau, lagi agak bingung, ada suatu permasalahan lagi agak galau gitu ya, setiap hari kakak Opa baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali. Bebas mau jam berapa aja, mau 1 kali dalam 1 waktu boleh, mau di beberapa waktu kan boleh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim setiap hari baca 100 kali dan perbanyak terus membaca ayat Al-Quran. Karena kakak Opa, teteh mau kasih tips ini, mau teteh kasih tips itu, mau tips apapun, kalau hati kitanya agak jauh daripada
kalau hati kitanya jauh dari Allah, itu agak sulit. Tips-tips itu agak sulit. Karena tips yang pertama itu adalah semakin taqarrub, semakin dekat kita pada Allah. Maka nanti dengan sendirinya menguatkan mental kita lebih baik lagi. Ya, Kak Upa. Jadi harusnya jangan kecewa. Wajar, manusia membuat kita kecewa, wajar. Karena bekas istri kita dulu itu bukanlah Tuhan. Ya, Kak Upa. Semangat Kak Upa. Oke, Waalaikumsalam. Kak Syabdana, bagaimana kalau kita sebagai seorang guru Iqra teh? Maksudnya gimana Kak Kapi? Maksudnya tadi nyambung yang ke head ya? Nyambungnya ke head ya Kak Kapi. Kita sebagai guru Iqra, kita berada di dalam kondisi head. Ini bagaimana nih? Nah begini Kakak, di dalam Iqra pun Kakak, itu kalau misalkan Iqra-nya berpisah ya Kak Kapi, kalau misalkan Iqra-nya itu berpisah, misalkan kalau di Iqra 1 sampai Iqra 4 kan itu masih ada berapa potongan-potongan huruf ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau KKP, kalau di Iqra 5 sampai Iqra 6 itu kan KKP sudah memang sepenggalan ayat-ayat Al-Quran. Kalau bisa KKP, ketika kita mengajarkan ke murid kita, kalau bisa Iqra-nya itu jangan dipegang oleh tangan kita KKP. Kita sedang berada di dalam keadaan haid, kalau bisa Iqra-nya jangan dipegang oleh tangan kita di Iqra 5 sampai Iqra 6. Tapi Kakak Pi, kalau kita lagi haid, boleh gak kita mengajarkan Iqra tersebut? Sedangkan itu Iqra-nya Iqra 6 loh teh, udah ada sepenggalan ayat-ayat Al-Quran. Tidak apa-apa Kakak Pi, kita mengajarkan, asal niatnya di dalam hati Kakak Pi, niatnya adalah ta'lim, niatnya adalah belajar, atau niatnya mengajarkan. Kalau Kakak Pi niatnya mengajarkan kepada murid-murid kita, maka itu sama seperti niat berzikir. Meskipun Kakak Pi mengucapkan, lidahnya mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, karena niatnya bukan untuk membaca Al-Quran kan, niatnya untuk mengajarkan, maka itu tidak apa-apa Kakak Pi. Lisan kita tidak apa-apa, karena niatnya mengajarkan, sama seperti niat berzikir. Tetapi Kakak Pi, karena kondisi Kakak Pi sekarang lagi haid, kalau bisa memegang Iqra 5 sama Iqra 6, lebih baik tidak memegang itu Kakak Pi. Ya, tapi kalau untuk mengucapkan tidak apa-apa. Teh hari Jumat kan sunah mandi itu jam berapa? Oh iya, hari Jumat kan kita sunah mandi ya. Iya, hari Jumat itu sunah mandi. Hari Jumat itu sunah mandi. Mandinya jam berapa? Nah, mandinya Kakak itu ada di dalam kitab syarah, itu ada di dalam kitab Muhaddab. Itu ada di dalam kitab Muhaddab menjelaskan tentang mandi. Mandi itu Kakak pada hari Jumat itu hukumnya disunnahkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Jam berapa kata Kakak? Itu ketika matahari terbit. Jadi awal mulanya kita melakukan mandi pada hari Jumat itu adalah ketika matahari terbit. Ya, matahari terbit jam berapa Kakak? Pokoknya ketika mulai matahari terbit itu sudah masuk sunnah. Jadi kalau kita mau mandi jam 7 itu sudah termasuk sunnah. Mau mandi jam 8 itu sudah termasuk sunnah. Jam 9 sudah termasuk sunnah. Pokoknya mulainya ketika matahari terbit. Sampai jam berapa nih teh sunnahnya? Apakah sampai maghrib? Tidak. Tetapi sampai dikerjakannya sholat Jum'ah. Jadi kalau misalkan sholat Jum'ahnya udah selesai, maka sudah, itu tidak ada lagi kesunnahan untuk mandi pada hari Jumat. Itu keterangannya ada di dalam kitab Syarah Muhadzab. Ustazah, hukum jima belum mensucikan terus minum atau makan. Kakak Us, kita udah melakukan ibadah ya, suami sama istri ya. Tapi kita belum mandi besar. Aduh dingin atuh teteh, mau mandi besarnya nanti subuh aja mandi besarnya. Gak apa-apa. Tapi aku belum mandi besar, tapi aku makan, aku minum. Abis kalau udah itu suka lapar, terkuras tenaga. Boleh nggak? Boleh. Itu hukumnya gimana teh? Hukumnya makruh. Gimana kalau biar tidak makruh? Kata Kakak Uus, biar tidak makruh, sebelum kita melakukan mandi besar, kita mau makan, mau minum, maka berwudulah Kakak Uus. Maka berwudulah. Jadi sesudah melakukan ibadahnya sama pasangan kita, wudu. Udah wudu baru boleh Kakak Us itu makan, mandi. Dan hukumnya itu tidak berubah menjadi makruh. Tidak berubah menjadi makruh. Jadi hukumnya menjadi jawaz, boleh. Itu ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Bagaimana sebelum subuh teteh mandinya? Sebelum subuh mandinya maksudnya gimana Kakak Pi? Ini Kakak Pi pertanyaannya agak setengah-setengah. Sebelum subuh teteh mandinya.
Tadi Kak Kapi bertanya yang lagi haid atau gimana Kak Kapi? Maksudnya apa nih Kak Kapi? Sebelum subuh mandinya gimana? Maksudnya mandi besar setelah ibadah sama pasangan kita. Maksudnya gimana Kak Kapi? Kalau sebelum subuh mandinya boleh. Setelah subuh mandinya boleh. Yang penting Kak Kapi kalau kita udah ibadah sama pasangan kita, ya sebelum kita melaksanakan sholat subuh ya tentu kita harus bersih dari hadas besar. Kalau misalkan kita udah bersih dari udah suci dari haid, ya setelah kita suci ya kita lakukan mandi besar di sana Kak Kapi. Teh aku pernah nih sholat duhur pas selesai ternyata baru adzan. Pernah sholat duhur pas selesai ternyata baru adzan. Oh, jadi ini kakak sholat gitu, dikira udah adzan gitu, ternyata belum adzan gitu maksudnya kakak ya. Gitu mungkin ya, pertanyaannya gitu Kak. Aduh takutnya salah nih. Gitu mungkin ya kayak aku tadi sholat duhur, pas selesai sholat duhur ternyata baru adzan gitu. Itu gimana? Ya ulangi lagi kakak sholatnya. Syah nggak itu sholatnya? Syah. Sholatnya syah. Nanti statusnya misalkan gini kakak. Kakak kira sekarang itu udah adzan duhur mungkin ya. Padahal adzan duhurnya 5 menit lagi misalkan. Kakak sholat. Kakak sholat, udah beres sholat ternyata dor adzan duhur gitu mungkin. Aduh gimana itu yang sholat duhur barusan gimana, syah tidak syah. Maksudnya tidak jadi menjadi sholat duhur, tetapi sholatnya syah aja. Nanti statusnya gimana? Sholat yang barusan kita lakukan itu maka berubah statusnya menjadi sunnah. Itu statusnya berubah menjadi sunnah. Apa dapat pahala? Dapat pahala. Gitu. Udah itu lalu gimana? Ya udah itu maka kita wajib melaksanakan sholat duhur lagi. Itu wajib kita melakukan sholat duhur lagi karena kan kita sholatnya belum pada waktunya Kak ya. Itu ada itu penerangannya di dalam kitab Syarah Muhadzab juga ada ya, gitu kakak ya. Sunat mandi Jumatnya teh. Oh iya. Tadi gak fokus Kakak Pi. Teteh gak fokus sunat mandi Jumatnya. Jadi kakak kalau misalkan sebelum subuh tidak Kak, belum termasuk Kakak Pi. Belum termasuk. Jadi kalau di dalam itu kitab itu, di dalam kitab Syarah Muhadzab itu ketika matahari terbit. Sedangkan kalau kita lakukan ketika subuh itu kan belum, mataharinya itu belum terbit Kak. Mataharinya belum terbit. Jadi itu tidak termasuk ke dalam mandi sunnah pada hari Jumat. Jadi itu harus udah terbit dulu mataharinya kakak, baru itu sudah termasuk mendapatkan pahala kita mandi pada hari Jumat Kakak Pi ya. Jadi kalau misalkan subuh nih kebetulan Kakak Pi ini pada hari Jumat, aku kebetulan nih mandi besar nih teh itu nanti termasuk juga tidak termasuk Kakak Pi. Jadi nanti Kakak Pi wajib mandi lagi kalau misalkan pengen mendapatkan pahala sunnah pada hari Jumat. Enggak Kakak Pi, tidak termasuk Kakak Pi. Oke, teh mau berhubungan sama istri, awalnya tidak haid. Nah, pas ilah jula sabati fil barji, head. Aduh, ini Mang Jun ya, ini tanggung bener ya Kak Mang Jun ya, tanggung bener. Itu gimana, gak apa-apa Kakak Mang Jun. Gini kakak, sebelum Mang Jun itu mau melakukan ibadah ya sama istri Kak Mang Jun, dicek dulu itu istrinya belum haid. Nah pas ketika ibadah Mang Jun itu sama istrinya, ternyata aduh kok apa ini ada yang warna merah misalkan ya di area milik Mang Jun. Oh ternyata istri aku itu haid. Seketika kakak Mang Jun ketika ibadah, misalkan Kak Mang Jun itu ibadahnya belum selesai, misalkan ya ibadahnya itu belum selesai Kak Mang Jun, itu ibadah belum selesai tapi kakak Mang Jun itu udah keburu lihat kalau istrinya itu mengeluarkan darah haid, maka Mang Jun gimana? Itu wajib berhenti pada saat itu kakak Mang Jun. Nanggung gak kakak Mang Jun? Itu kebayang nanggung bener. Jadi kakak Mang Jun, kecuali kalau nanti udah beres nih kakak Mang Jun, misalkan kakak Mang Jun udah beres, istrinya udah beres, dua-duanya udah pada inzal, dua-duanya udah pada keluar, itu masih mending ya. Ketika mau ke kamar mandi, ternyata istri aku ini haid, itu ya mending lah gitu kakak Mang Jun, karena udah selesai, udah tuntas. Ini belum tuntas ibadahnya, ketika di pertengahan jalan tahu-tahu istrinya itu haid, itu gimana? Wajib berhenti kakak Mang Jun, tidak boleh memasukkan lagi hasyafahnya ke dalam farjinya, itu tidak boleh, berhenti. Atau gimana ini tanggung teh, mengeluarkannya dengan cara yang lain, tidak boleh dikeluarkan di tempatnya, maka gantilah dengan cara yang lain. Caranya
terserah kakak Mang Jun mau menggunakan cara apa aja, terserah kakak Mang Jun. Gitu kakak Mang Jun ya, nggak apa-apa kakak Mang Jun, kan kita nggak tahu ya. Hukumnya nggak apa-apa kakak Mang Jun, hukumnya nggak apa-apa, kan kita nggak tahu kakak Mang Jun, kan kita nggak tahu, jadi hukumnya nggak apa-apa ya. Teh syarat takbiratul ihram, teh syarat takbiratul ihram, syarat takbiratul ihram, tapi tanggung ya. Oh mata udah kebayang kak Mang Jun, tanggung itu. Maka ngejawabnya teteh juga pengen ketawa. Habis kebayang. Sama tetehnya habis kebayang kakak Mang Jun ya. Aduh ini keringetan banget ya, mau hujan nih. Oke, tadi syarat takbiratul ihram. Sehat selalu teh, amin Kang Santri, amin, sami-sami Kang Santri, sami-sami. Belum dijawab teh apa Kak Humaidi, ujuk-ujuk datang belum dijawab, pertanyaannya apa kok belum dijawab. Oke, tadi syarat takbiratul ihram teteh bawanya referensinya di dalam kitab Safinah aja ya. Teteh bawa referensinya di dalam kitab Safinah aja. Syekh Nawawi Al-Bantani teteh bacanya dari matannya aja ya. Karyanya Syekh Salim bin Sumer. Karya Syekh Salim bin Sumer mengatakan kalau syarat takbiratul ihram itu ada 16. Amin kakak Mang Jun, amin. Sama-sama kakak Mang Jun. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Yang pertama, kalau takbiratul ihram itu yang pertama itu antaqa halatal qiyam, itu harus berada di dalam kondisi berdiri ya. Apa Kak Macan? Tulis aja Kak Macan. Yang pertama takbiratul ihram itu harus berada di dalam posisi berdiri. Itu pun kalau sholatnya fardu, fil fardi. Kalau sholatnya fardu. Kalau sholatnya sunnah tidak apa-apa takbiratul ihram dalam posisi duduk. Maksudnya gimana nih teh gitu. Kalau ngaji balaghah itu apa sih? Aduh, itu KMEV, itu mah harus santri. Itu mah harus santri Kak. Ngaji balaghah mah itu khusus untuk santri KMEV ya. Tidak ngaji balaghah di sini Kak. Itu harus para santri khususan, itu udah santrinya pada gede-gede kalau ngaji balaghah KMEV. Kayak ngaji filsafat itu KMEV ya kalau balaghah. Kayak balaghah mantik itu para santri udah gede-gede, kayak kalau sarjana itu kayak ngaji filsafat lah KMEV. Oke, teteh fokus dulu ya, karena kalau gak fokus nanti teteh takut suka lupa. Jadi syarat takbiratul ihram kakak yang pertama itu harus posisi berdiri. Itu pun kalau sholatnya fardu. Kalau sholatnya sunnah gak apa-apa duduk. Maksudnya kalau misalkan kita sholat sunnah berarti ini menunjukkan boleh gak kita melaksanakan sholat sunnah tapi kita sholatnya sambil duduk, boleh. Tapi kita sehat loh, boleh gak kita baru duduk? Boleh. Tetapi nanti pahalanya tidak akan sama seperti kita berdiri, seperti itu. Aduh kakak yang bertanya kayaknya teteh gak bisa menyelesaikan tuntas. Ini secara otomatis HP-nya berhenti. Udah terlalu capek ini HP tetehnya live terus dari pagi. Kakak yang bertanya, aduh ini tanggung bener ini yang bertanya syarat takbiratul ihram. Kakak mohon maaf teteh gak bisa menjelaskan tuntas. Ini beberapa detik lagi dengan sendirinya handphone teteh akan berhenti dengan sendirinya. Karena ini live-nya mungkin dari pagi, jadi HP teteh terlalu capek. Ini tandanya teteh harus beli lagi HP yang baru. Oke, sekali lagi kepada semuanya, mudah-mudahan pada sore hari ini kita ngobrol santai, selalu ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil. Jika ada salahnya itu tentu dari kebodohan dan hawa nafsu teteh. Naudzubillah kalau dari hawa nafsu, kalau ada benarnya itu tentu secara hakikatnya dari Allah. Mudah-mudahan ilmu yang selalu disampaikan selalu bermanfaat. Selamat wilujeng maghrib, melaksanakan sholat maghrib.